Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 27 November 2020. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai pasal 21 ayat 2. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 29 sampai 33. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah setia pada sabda Allah. Peristiwa yang terjadi di sekeliling kita akhir-akhir ini menunjukkan kepada kita semua bahwa hidup ini ada masa jayanya, ada juga masa surutnya. Hidup yang sudah dimulai akan berakhir juga. Kematian itu tidak memandang status sosial, tingkat kepandaian, kesuksesan, atau ras, suku, serta agama. Kita semua sama bahwa kita terbatas juga dalam hal waktu hidup. Akhir hidup kita ada di luar kontrol kita. Akhir hidup kita ada di tangan Tuhan. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menyatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, demikian kita di dalamnya akan berlalu tanpa kita tahu kapan persisnya semua akan terjadi. Akan tetapi, kata Tuhan, sabdanya itu takkan berlalu. Sabda Tuhan itu akan selalu abadi, yang keluar dari Allah yang kekal dan akan terus tinggal bersama dengannya selamanya. Sabda ini menjadi sumber kehidupan semua ciptaan, dan melalui sabdanya, akhir hidup semua ciptaan itu juga terjadi. Dalam kitab Wahyu, sebuah penglihatan disingkapkan bahwa ada suatu masa di mana kuasa maut akan berakhir, digantikan dengan kuasa Kristus bersama para kudusnya. Orang-orang yang hidup sesuai sabda Tuhan dan seturut jalannya dipandang pantas untuk mendapat hidup yang baru, yang bahagia dan kekal bersama Allah, sedangkan yang tidak setia akan kehilangan kesempatan untuk mengalami persatuan kekal dengan Allah, sumber kehidupan dan cinta. Saudara-saudariku terkasih, hidup kita di dunia ini ada akhirnya, dan sudah pasti kita semua akan menyambutnya pada saat waktu itu mendekati kita. Bagi kita, yang terpenting adalah apakah kita setia pada sabda Allah yang kekal itu, yang akan menuntun kita selalu pada perbuatan-perbuatan benar dan layak di hadapan Allah selama hidup kita di dunia ini. Kita semua dipanggil untuk setia pada sabda dan tuntunan Allah senantiasa, pada sabda kasih-Nya yang akan menuntun kita pada kerahiman dan cintanya, pada kehidupan kekal yang dijanjikannya kepada kita. Semoga kita semua didapati layak mengambil bagian dalam kemuliaan Yerusalem yang baru, kehidupan abadi dalam Allah. Semoga demikian. Amin.